Audio roll. Action. Oke, selamat datang kembali di acara Mari Kita Bicara. Hari ini kita akan berdiskusi bareng tentang bagaimana cara memulai usaha di usia yang muda. Saat ini saya sedang bersama seorang wirausaha yang sudah memiliki banyak usaha di usia yang terbilang cukup muda. Selamat datang Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Halo Kak. Oke, pertama-tama nih Kak, boleh memperkenalkan diri dulu nggak? Halo, kenalin nama aku Cindy Tria. Saat ini umur aku 19 tahun dan aku saat ini menjadi mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Tangerang. Dan untuk jurusan yang aku ambil saat ini adalah perbankan syariah dan aku semester 3. Oke Kakak, boleh diceritain nggak Kak, usaha Kakak itu apa aja gitu? Usaha yang sedang aku jalani saat ini itu ada 3 ya Kak ya. Ada thrifting, terus juga ada usaha di kuliner seperti seblak dan juga usaha yang ketiga itu tuh sebagai MUA atau makeup artist. Kakak tuh mulai usahanya itu kayak tadi kan thrifting, seblak, dan MUA artist itu dimulainya bebarengan atau masing-masing beda ada tahapan gitu Kak? Beda Kak, jadi untuk thrifting itu dijalanin di tahun 2020, lalu dilanjutkan lagi di usaha kulinernya itu aku menetapkan untuk di tahun 2021, dan untuk MUA itu berjalan sudah 1 tahun, itu di tahun 2022. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak kenapa memilih bisnis kayak tadi kan Kakak bilang seblak, thrift, sama MUA artist, itu Kakak kenapa memilih 3 bisnis itu Kak? Sebenarnya sih itu bukan karena kita harus sejalur ya kalau bisnis gitu. Yang penting gimana caranya kita bisa membuat struktur dan konsep-konsep bisnis itu sendiri. Jadi kalau misalkan dibilang kita suka kuliner, kita nggak harus bisnis harus kuliner terus gitu. Jadi kita bisa explore kemana langkah bisnisnya gitu. Tujuannya mau kemana itu nggak harus di satu arah. Kita bisa pencar beberapa arah. Selain itu juga bikin pengetahuan buat diri kita sendiri. Itu juga kan kita tahu ya sedang yang dibutuhkan untuk di publik masyarakat ini tuh apa gitu. Jadi kan nggak harus di bidang kuliner gitu. Dan untuk di thrifting itu sebenarnya itu sesuai dari diri aku sendiri, karena kan thrifting itu kan model baju-baju gitu ya, kayak brand yang mungkin udah marak itu kan kayak banyak banget nih anak muda sekarang yang suka OOTD, apalagi bajunya itu yang suka cuman dia aja yang punya gitu Kak. Jadi kan nggak banyak orang yang punya gitu kalau misalkan thrifting. Nah, kalau misalkan aku milih seblak ya kayak kalau seblak kan awalnya tuh mulai-mulainya itu dari masih zaman sekolah kayak kan suka gitu kalau anak sekolah sekarang kan suka jajannya seblak gitu sih cewek-cewek gitu kan. Nah, di situ tuh waktu pulang sekolah itu aku sama teman-teman itu jajan nih ke tempat seblak gitu. Pas nyampe tempat tukang penjual seblaknya ini kok ramai banget gitu ya kan, ramai banget. Terus yang peminatnya juga bukan cuma kalangan di anak sekolah aja, tapi juga banyak banget banyak kalangan yang emang suka seblak gitu. Nah dari situ tuh aku terinspirasi dan membuka pikiran aku kenapa nggak coba aja ya di usia muda gini jadi pembisnis di bidang kuliner gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk membuat seperti toko online seperti di GoFood, terus juga di Shopee Food, terus juga di GrabFood dan Traveloka itu buka usaha kuliner gitu. Dan nyiapin juga sih seperti resepnya kan harus memuaskan pelanggan ya Kak. Jadi itu selama menyiapin bumbu yang cocok juga gitu. Selain itu juga aku nyiapin namanya yang cocok dan bikin tren. Di situ aku bikin nama seblak lover setan karena emang ciri khas di aku tuh selain pedas, itu emang benar-benar bisa request gitu Kak, pedasnya. Jadi nggak cuma pedas, tapi bisa pedas banget. Oh. Gitu. Nah kalau yang MUA artis itu gimana tuh Kak awalnya? Dan untuk MUA artis itu awalnya karena dorongan juga dari keluarga. Karena kan kalau kita sekarang, maaf ya, kalau misalkan kita kayak kerja gitu kan tuh ada batas usia dan pasti kan itu tuh terbatas ya usianya, bisa jadi pensiun atau dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita bisnis MUA itu mau sampai kita usia berapapun itu masih bisa kita jalanin Kak gitu. Makanya aku milih juga bentrok selain di bidang pakaian, terus make up juga, terus juga make up juga dan juga kuliner. Jadi agak bentrok-bentrok. Okay. Nah kan tadi bilang
masing-masing usaha kakak tuh dimulai awal dari COVID kan kak? Iya betul banget. Berarti kakak sudah tahu dong apa saja tantangan dan mungkin kayak contohnya persaingan gitu itu Iya, di masing-masing usaha kakak tuh kalau boleh dijelasin nggak? Untuk saingan ya, untuk tantangan itu sendiri setiap usaha pasti kan ada tantangannya ya. Nah, untuk tantangan di bidang thrifting itu, yang pertama itu tantangan yang lagi dihadapi sekarang itu kan kenaikan BAL, karena banyak banget yang UMKM di Indonesia ini bilang kalau misalkan jangan impor gitu, lebih baik kita cinta sama produk kita sendiri gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor utama menghambat tantangan pembisnis thrifting gitu Kak. Nah, dari situ harga balnya itu tuh melonjak. Harga balnya itu melonjak 2 kali lipat dari sebelumnya gitu. Dan itu juga susah banget dicarinya untuk balnya. Dan sekalipun ada ya itu melonjak. Jadi kalau dari thrifting kan kak, kalau misalnya dari seblak itu tantangannya apa aja kak? Nah, untuk dari seblak itu sendiri, untuk tantangannya itu pertama adalah kepuasan pelanggan sih ya. Yang pasti kan kalau misalkan makanan ini kan identik banget itu sama kepuasan pelanggan ya. Jadi sebisa mungkin kita ngasih kepuasan ke pelanggan terkaitlah rasa, terus juga pelayanannya. Terus banyak sih kalau untuk makanan ya. Jadi sebisa mungkin sih kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Oke kak, dan itu kalau dari seblak. Dan kalau dari MU artis tuh kak, tantangannya tuh apa aja kak? Dari MU artis itu kadang kan kondisi muka klien ini beda-beda ya kayak terkadang ada klien ini yang minta looknya itu seperti ini, tapi kan kembali lagi sama wajah si klien ya, kan karena setiap wajah klien itu beda-beda. Nah dari situ sih kadang yang bikin kita tuh harus buat seperti maunya konsumen gitu. Oh, itu dari MU artis sih kayak? Iya, itu dari MU artis. Berarti masing-masing tiap usaha kakak tuh mempunyai tantangannya masing-masing juga gitu ya? Iya, tantangan. Sebenarnya usahaku tuh yang lagi aku jalanin ada 3 ya Kak. Cuman karena emang basicnya dari kecil itu udah jadi pengen pembisnis gitu. Sebenarnya usaha yang udah jalan itu dari masih kelas 4 SD. 4 SD, terus ke SMP, dan akhirnya seterusnya sampai sekarang. Sampai dulu juga waktu SMP itu ke sekolah itu buku yang aku pegang di tangan, tapi satu isi tas itu semuanya itu jualanan aku semua. Jadi waktu udah sampai di sekolah nih, di sekolah di gerbang udah pada nanyain, "Cin, mana pesanan gue?" gitu kan. Nanyain kayak gitu. Nah, itu dari 3 usaha kakak itu benefit yang kakak dapet itu apa ya? Banyak banget sih untuk benefit untuk diri sendiri. Yang pertama kan kita harus ngasih untuk diri kita sendiri seperti reward ya, terus juga selain untuk diri kita sendiri, kita juga lihat lingkungan kita seperti keluarga dan banyak juga orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, untuk diri sendiri itu benefitnya itu yang pertama itu kita itu kan banyak ya keperluan kalau cewek-cewek gitu. Nah, keperluan untuk diri sendiri, untuk kayak biaya hidup diri sendiri, dan alhamdulillah dari SMP dan sampai kuliah sekarang ini itu pakai biaya sendiri gitu. Dan kebetulan juga untuk kuliah saat ini tuh kan karena dapat beasiswa ya. Jadi 100% itu benar-benar ditanggung. Ditanggung kan sama diri sendiri tapi sama pemerintah gitu. Dan untuk diri sendiri seperti beli laptop gitu itu pakai uang hasil bisnis sendiri. Terus juga kemarin sempat sekarang lagi coba-coba bisnis ternak lele ya, alhamdulillah. Sekarang udah lumayan banyak juga lelenya, sekitar 5.000 lele. Insya Allah nanti kalau udah itu nanti kita bincang-bincang lagi ya kalau udah panen. Dan untuk benefit diri sendiri sih. Tapi kalau misalkan untuk benefit yang lainnya itu kayak ke keluarga. Jadi semasa COVID itu kan ekonomi benar-benar lagi krisis ya kayak. Nah itu tuh banyak banget pegawai yang diberhentikan kerjanya. Nah dari situ karena orang tua aku juga salah satu yang diberhentikan pekerjaannya, dan dari usaha aku sendiri tuh alhamdulillah bisa ngebantu ekonomi keluarga gitu. Mulai dari bayar rumah, terus juga untuk kebutuhan sehari-hari di keluarga, terus juga saat itu kan orang tua juga kan lagi mengandung dan melahirkan ya Kak. Jadi tuh bantu biaya persalinan orang tua sampai seperti baju,
baju Pampers, terus juga susu ade gitu Iya. kan. Terus juga nggak lupa kita kan harus berbagi sama sekitar ya. Jadi Iya. kita bukan cuma buat mementingkan diri sendiri, tapi kita juga harus bisa ngasih dampak yang positif dari usaha kita dan disisihin juga untuk orang-orang sekitar. Mungkin bagi kita sedikit, Iya. tapi bagi orang lain yang membutuhkan itu sangat berarti. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan aku juga mau mulai nih Kak, kayak usaha-usaha dikit-dikit sih Kak. Kalau boleh tahu tuh tantangan untuk menjadi seorang wirausaha tuh apa ya Kak? Kesulitannya tuh apa Oh gitu? gitu. Yang pertama itu konsistensi. Kalau misalkan kita cuma dapat dorongan, tapi dari diri kita sendiri itu susah untuk maju, itu nggak akan bisa. Awalnya juga aku emang nggak sama sekali nggak pernah punya bermimpi gitu, tapi aku punya mimpi. Jadi intinya nggak pernah bermimpi, tapi aku punya mimpi. Dan kalau misalkan kita konsisten, kita ngejalaninnya, seperti misalkan ibaratnya itu fondasi ya. Kalau misalkan kita punya fondasi, kita bisa bikin rumah. Di dalam rumah itu ada ruang tamu dan kamar misalkan. Nah, kalau misalkan kita ada ruang tamu, itu mau kita jadiin kamar juga ya sok silahkan. Terus kalau misalkan kita mau diisi furnitur lainnya juga itu kan silahkan. Yang penting kita tahu konsepnya dulu, kita tahu tujuannya dulu mau kemana. Kalau kita udah tahu konsepnya, strukturnya seperti apa, kita tinggal ngejalinin aja. Seperti halnya aku ya, aku udah tahu nih konsep strukturnya seorang pembisnis itu gimana, kita tinggal ngejalin aja. Kita mau bisnisnya ke kuliner itu bisa, kita mau bisnisnya ke pakaian juga bisa, kayak muka juga bisa. Intinya konsisten, terus juga terus jalanin dan jangan lupa punya tujuan. Oke Kak. Nah, sebelum jadi wirausaha nih Kak, Kakak tuh punya idola tersendiri nggak Kak untuk menjadi sekarang gitu? Untuk idola sendiri itu ada salah satu motivator yang sering aku dengerin ya. Itu tuh ada Yusuf Hamka. Nah, itu aku nggak tahu ya. Itu aku suka banget kalau misalkan dengerin motivasi dari dia. Karena 11-12 apa yang dia bicarakan salah satunya itu dia pernah menjadi seorang penjual es mambo. Lalu dia juga pernah menjadi penjual asongan dan dia ngejalanin itu semua sampai akhirnya dia sekarang menjadi orang yang sukses kan. Nah, dulu yang aku bilang, aku dari SD itu pernah udah mau gitu buat berbisnis. Itu juga aku pernah ngajak orang tua aku, ayo mah kita jualan es mambo aja, kita ke sekolah gitu kan. Kata mama, emang kamu nggak malu? Terus aku jawab, ngapain harus malu? Ini kan bisnis gitu kan, ini juga halal. Lagian juga ini kan ada manfaatnya buat kita sendiri. Itu dengan nekat dan dalam waktu semalam bikinin es mambo terus bawa ke SD gitu kan ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang ngapain sih bawa-bawa es mambo gitu kan, kayak ke sekolah gitu, malu lah, gengsi gitu. Ngapain harus gengsi? Kita tuh kalau misalkan nggak dari diri kita sendiri, mau siapa lagi yang harus mulai, mau nanti. Kalau misalkan kita capek-capek dari sekarang kan, nanti kalau di usia yang udah cukup matang, kita tinggal metik aja hasilnya. Iya, betul sekali Kak. Oke, terima kasih Kak Cindy sudah datang ke acara ini dan sudah memberikan inspirasi bagi kita semua dan yang menonton juga. Sama-sama. Oke, terima kasih semuanya yang menonton. Semoga acara ini memberikan inspirasi untuk Anda dan bermanfaat juga untuk Anda. See you!